Wanawanda Rimawasti Kaing Iwang Pantati Awon. Dan akhirnya karena kucing ini terus menemaninya dan kelaparan, akhirnya kucing ini memakan jasad tuannya tadi. Jadi Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada teman-teman rasa terima kasih saya karena mau mengunjungi channel kami ini. Semoga adalah memberikan hiburan atau manfaat kepada teman-teman. Nah, cerita yang ingin saya ceritakan kali ini kisah yang saya alami sendiri dan juga teman saya ya, yang sebelumnya juga ada ceritanya saya ceritakan, Mas Rahmat. Tapi cerita sebelumnya berbeda dengan cerita yang kali ini akan saya ceritakan. Nah, cerita ini berhubungan dengan suatu tempat di Bangka Barat ya. Jadi Mas Rahmat ini kemarin saya salah nyebut ya, bukan Bangka Tengah, Bangka Barat. Jadi Buyan itu, desa Buyan Kelumbi itu lokasinya di Bangka Barat. Nah, kejadian ini terjadi yang saya alami bersama dengan Mas Rahmat sekitar tahun 2022 kemarin ya, 2022 atau 2023, barulah beberapa bulan yang lalu, sekitar 1 tahunan yang lalu. Nah, jadi di daerah Buyan Kelumbi, di kampung tersebut ini kan banyak kebun sawit, yang sangat luas, terutama jalan yang menghubungkan, jalan tembusan ya, dari kampung Buyan Kelumbi ini ke arah Kelapa. Jadi Kelapa ini salah satu kota di daerah situ, salah satu kotanya yang terdekat itu. Nah, daerah yang menghubungkan lokasi ini sangat sepi dan jarang dilewati oleh kendaraan. Jadi hampir tidak ada kendaraan yang lewat di situ, walaupun jalannya udah dibangun bagus ya, lumayan halus walaupun kecil, tetapi jarang sekali ada kendaraan yang lewat di lokasi tersebut. Nah, antara kampung Buyan, jadi kampung Buyan ini dusun ya, jatuhnya dusun, ke kampung selanjutnya ke arah Kelapa itu ada jarak yang cukup jauh. Di situ tidak ada rumah penduduk sama sekali. Jadi kebanyakan kebun sawit dan karet yang sangat panjang, luas berkilo-kilometer. Kalau malam itu hampir tidak ada kendaraan sama sekali yang lewat di situ. Kalau siang masih ada 1-2, tapi kalau malam itu tidak ada sama sekali. Dan juga banyak kejadian di situ ya, ada orang meninggal waktu naik motor ketimpa pohon karet yang tumbang lalu langsung mati di tempat dan sebagainya. Nah, lokasi yang akan saya ceritakan ini di dekat perumahan dari PT sawit di situ ya, kalau tidak salah PT Sumarko, di dekat situ. Nah, di situ ada di perkebunan yang luas tersebut ada beberapa bukit. Nah, salah satu bukit adalah Bukit Mengges. Kalau orang di situ pasti tahu ya, Bukit Mengges di Buyan ini, di dekat kebunnya Rudi ya, ada orang namanya Rudi di situ, atau Haji saya lupa namanya. Nah, ketika itu kami
duduk-duduk di Bukit Mengges tersebut. Oh ya, ini saya ceritakan dulu, ada kejadian yang dialami Mas Rahmat di Bukit Mengges. Suatu ketika jadi Mas Rahmat ini bekerja di salah satu kebun sawit di situ. Nah, karena dia tinggal di rumah kebunnya, jadi ini tapi tempatnya sudah berbeda, jadi dia berpindah dari yang dia tempat bekerja sebelumnya, sekarang bekerja di dekat situ, di kebun sawit situ, dan sama disuruh tinggal di rumah kebun yang jauh dari penduduk dan sinyalnya tidak ada, sangat buruk. Nah, sinyal di situ baru bisa didapatkan kalau Mas Rahmat naik ke Bukit Mengges nih. Nah, cerita orang Bukit Mengges ini, cerita orang di situ itu terkenal seramnya ya. Jadi terkenal bukit berhantu. Nah, karena satu-satunya sinyal hanya bisa didapat di situ, jadi Mas Rahmat biasanya kalau menelpon atau apa, dia larinya ke bukit tersebut. Nah, suatu ketika saat Mas Rahmat selesai bekerja, udah sore ya, ketika itu menjelang maghrib, dia naik ke bukit tersebut. Mungkin dia nelpon orang tuanya atau keluarganya di Jawa ketika itu. Nah, saat dia menelpon tersebut, dia melihat ada kucing ada kucing yang tubuhnya cukup besar, jadi hampir sama dengan anjing ya tubuhnya, berbeda dengan kucing biasanya, sangat besar. Lalu Mas Rahmat penasaran mendekati kucing tersebut, dan kucing tersebut terus bergerak ya, sambil meong-meong seperti itu ya. Jadi ada suara meong-meong seperti itu, walaupun kucingnya setelah itu tidak kelihatan. Mas Rahmat masih mengikuti suara kucing mengeong-ngeong ini ya, terus dia ikuti. Dia mengikuti kucing tersebut sampai seakan-akan hilang akalnya, jadi tidak sadar lagi bahwa hari telah sore, telah menjelang maghrib, dan tidak sadar lagi dia telah sampai di mana. Jadi kucing ini menyesatkan dia ya, terus mengeong, bergerak, Rahmat terus mengikuti sampai dia sudah tersesat sampai kemana-mana, tidak tahu lagi arahnya. Tetapi untungnya lokasi Mas Rahmat tersesat ini tidak terlalu jauh, jadi masih belum terlalu jauh, dan saat itulah Mas Rahmat tersadar bahwa hari telah maghrib dan dia mungkin sedang disesatkan oleh kucing tersebut, kucing yang terus mengeong-ngeong tadi ya. Akhirnya Mas Rahmat pun ketika itu mungkin beristighfar, ingat, mengingat Tuhan, mengingat Allah ya. Lalu dia kembali dan menemukan lagi jalan untuk dia kembali ke rumah kebunnya tadi. Nah, ternyata ceritanya, jadi konon Bukit Mengges ini sebenarnya dulunya adalah kebun. Jadi ada kebun di situ, ada orang kampung di situ yang berkebun di Bukit Mengges tersebut, dan dia ini biasanya ditemani oleh kucingnya. Jadi dia berkebun di situ ditemani oleh kucingnya, yang kucing ini selalu ikut tuannya tersebut. Nah, suatu ketika tuannya ini meninggal dunia dan tidak ada yang tahu, karena lokasi Bukit Mengges ini emang terpencil dan sekelilingnya juga kebun yang cukup luas, yang ketika dahulu mungkin belum merupakan kebun sawit ya, mungkin kebun karet atau kebun lainnya, atau bahkan kebun yang tidak digarap, jadi berbentuk hutan belantara yang jarang ada orang datang ke tempat tersebut. Jadi ketika orang ini yang berkebun di Bukit Mengges ini meninggal, tidak ada siapapun yang tahu, bahkan keluarganya pun tidak sadar. Dan akhirnya karena kucing ini terus menemaninya dan kelaparan, akhirnya kucing ini memakan jasad tuannya tadi. Jadi dia lapar, dia makan. Akhirnya ceritanya jasad tuannya ini habis dimakan kucing tersebut.
tentunya mungkin juga dimakan oleh belatung dan lain sebagainya ya. Dan baru setelah itu ditemukan jasadnya. Nah, jadi terkenal bukit tersebut, Bukit Mengges ini terkenal bukit berhantu, salah satunya karena hal tersebut tadi ya, karena cerita tersebut dan lain sebagainya. Selain itu, ketika saya datang ke bukit ini ya, jadi saya sempat beberapa kali ke bukit ini bersama Mas Rahmat ya, main ke situ. Itu banyak jenis-jenis burung yang unik, yang suaranya unik ya, yang jarang saya dengar di tempat lain, yang kadang dicari-cari burungnya itu tidak ada dan lain sebagainya. Tetapi cerita yang paling saya ingat, yang nanti saya kirim videonya ya, bukti videonya. Jadi di Bukit Mengges ini, ketika saya berada di tempat tersebut, saya pernah melihat ada gunung yang aneh. Jadi gunung ini ketika kami lihat, jadi ketika itu saya bersama Mas Rahmat ya, ketika kami lihat gunung ini atau bukit ya, bukit ini wujudnya itu seperti beda dengan gunung-gunung selama ini yang saya lihat. Jadi saya itu kan dulu kan sering mendaki gunung dan suka melihat pemandangan ya. Jadi kalau di Jawa itu biasanya itu saya melihat gunung itu kan gunung kelihatan jelas ya, kelihatan jelas. Tapi ini gunungnya ini wujudnya seperti kayak bayangan ya, kayak siluet, kayak bayangan, kayak antara nyata dan tidak nyata. Jadi gunungnya itu benar-benar ada, terlihat jelas di situ, tetapi seperti wujudnya itu seperti bayangan. Jadi kalau kita berdiri kena sinar matahari itu bayangan kita seperti apa, nah wujudnya seperti itu, kayak seperti bayangan seperti itu. Saya yakin ini gunung ini ada apa-apanya, karena saya tidak pernah melihat wujud gunung yang seperti bayangan seperti itu ya. Nah, ketika itu saya dan Mas Rahmat, karena Mas Rahmat juga merasa perasaan saya itu baru pertama kali lihat gunung di situ, kata Mas Rahmat. Perasaan tidak pernah ada gunung di situ. Dan dia menyuruh saya merekam, dan ketika itu saya rekam ya, saya rekam gunung tersebut dan jelas terekam di HP saya. Jadi nanti ada videonya ya. Nah, saya cantumkan videonya di sini. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian kita buktikan bener enggak gunung itu gunung berhantu, gunung siluman, atau gunung mungkin gunung jin atau lain sebagainya. Ternyata beberapa hari kemudian ketika kami ke tempat tersebut dan melihat ke arah gunung tersebut, gunung itu benar-benar tidak ada, sama sekali tidak ada gunung di situ. Dan kami pun mencoba bertanya ke orang-orang di kampung ya, orang-orang di kampung, apa benar di situ ada gunung dan lain sebagainya. Beberapa isu muncul di kampung itu. Jadi cerita orang kampung itu katanya dulu itu orang-orang tua zaman dulu itu sering bercerita Gunung Buyan katanya. Tetapi kita selama ini nggak pernah melihat yang namanya Gunung Buyan. Tapi kok orang-orang tua zaman dulu kok cerita katanya ada Gunung Buyan dan lain sebagainya. Ada juga yang menyebut oh itu gunung siluman dan lain sebagainya, gunung jin. Oh bahaya kalau di daerah sana, ada yang cerita seperti itu ya. Jadi sampai-sampai ada yang cerita oh bahaya kalau di daerah Buyan itu memang banyak hal-hal yang berbau mistis, banyak hantunya dan lain sebagainya. Apalagi saya pernah mengalami sakit yang lumayan lama ya, berbulan-bulan ketika setelah datang ke tempat tersebut, dan sampai-sampai
secara unik badan saya itu panasnya bisa terbelah jadi dua ya. Jadi sebelah kiri demam, sebelah kiri saya demam, sebelah kanan saya biasa, berganti-ganti seperti itu. Jadi panas itu di kepala saya itu sebelah kanannya, sebelah sisi satunya panas, sebelah sisi satunya dingin, sebelah sisi satunya berkeringat, sebelah sisi satunya itu tidak keluar keringatnya sama sekali. Itu bukan hanya di kepala, itu sampai ke bagian pipi, dagu, dada, perut, sampai ke kaki itu seperti itu. Sebelah satunya berkeringat, keluar keringatnya basah, pepeluh itu. Sebelah satunya tidak. Sebelah satunya demam, sebelah satunya tidak. Itu sampai saudara saya yang dianggap orang pintar lah itu nelpon saya. Jadi dia bercerita sendiri, saya tidak cerita apa-apa, dia bercerita sendiri. Mungkin ada siluman yang mengganggu saya, cuman kata dia wallahu alam ya, saya selalu mendiagnosa sesuatu itu berdasarkan ilmiah dulu. Nah, setelah kejadian tersebut saya juga membuktikan lagi ya beberapa kali. Jadi tidak hanya sekali dua kali saya membuktikan. Jadi kadang saya melihat gunung tersebut, kadang tidak melihat. Dan kalau di waktu saya melihat gunung tersebut, biasanya saya di jalan pulang itu berhati-hati, karena saya berpikiran ketika saya bisa melihat alam jin, kemungkinan di tengah jalan pun saya bisa melihat bangsa jin nantinya, bisa mengikuti melihat bangsa jin, melihat keanehan-keanehan yang lain. Nah, ini hanya sedikit ya cerita yang saya ceritakan kali ini, hanya seperti itu pengalaman saya di tempat tersebut bersama Mas Rahmat di daerah Bukit Mengges di Bangka Barat, di Dusun Buyan ya, Desa Buyan Kelumbi. Nah, saya juga ingin memberikan pandangan yang lain ya, yang mungkin lebih ilmiah. Saya pernah mencoba mengecek lewat Google Map arah tersebut ya, arah bukit tersebut, yang bukit siluman yang saya lihat tadi. Ternyata di Google Map itu di situ memang ada gunung, ada bukit ya. Tapi lokasinya sangat jauh. Jadi lokasinya itu di daerah dekat Mentok. Itu namanya Bukit Maras, Gunung Maras. Kalau orang sini nyebutnya Gunung Maras. Tapi kalau di pandangan orang Jawa itu bukit ya, karena gunung di sini setinggi-tingginya gunung itu sekitar 700 mdpl cuman. Kalau di Jawa itu sampai 2500, 2700 ya gunung. Yang namanya gunung itu sampai di atas 2000 meter di atas permukaan laut mdpl. Kalau di sini itu rata-rata itu gunungnya itu cuma sekitar 700, 600 malah. Bukit Maras itu cuma 600 meter di atas permukaan laut, yang kalau di bayangan saya itu mustahil bisa kelihatan dari jarak sejauh itu ya, dari lokasi Bukit Mengges itu. Jadi ya saya antara percaya dan tidak percaya kalau itu Bukit Maras. Tapi kalau dijelaskan secara ilmiah, kemungkinan itu Gunung Maras, karena lokasi bukitnya agak ya lumayan jauh. Mungkin kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tertutup fata morgana atau tapi kalau kabut juga wallahu alam, karena bukit setinggi itu kemungkinan kabutnya tidak seperti di gunung yang cukup banyak yang bisa menutupi sebuah puncak gunung atau lain sebagainya. Nah, ini cerita yang pengalaman saya yang saya ceritakan kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.